Sepatu ini memiliki berat ratusan pon. Pria itu telah pergi selama 10 tahun dan tidak pernah melepasnya. Karena ketika dia masih muda, tuannya mengatakan hal itu kepadanya. Pastinya perlu menempuh waktu 10 tahun untuk bisa berlatih pencak silat. Namanya Wu Lin. Ketika dia masih muda, karena kerangkanya yang aneh, jantungnya ada di sisi kanan, jadi ayahnya mengira dia monster. Jadi dia melemparkan Wu Lin sendiri dari tebing. Tapi Wu Lin diselamatkan oleh seorang guru gunung yang lewat. Sekilas Grandmaster tahu bahwa Wu Lin adalah seorang jenius alami. Maka mewariskan seni bela diri yang unik kepada Wu Lin. Sejak saat itu, Wu Lin selalu memakai sepatu besi untuk berlatih. Wu Lin sudah terbiasa sekarang. Sekalipun kamu memakai sepatu besi, kamu tetap berjalan seperti terbang. Anda bahkan bisa menendang seseorang sampai mati. Hari ini, Wu Lin sedang melakukan latihan di pinggir jalan. Tiba-tiba dia melihat seorang taipan dikejar oleh komplotan gangster. Mereka pun menghancurkan es krim milik bocah itu di pinggir jalan. Wu Lin yang antusias segera berdiri dan bersiap untuk memperagakan seni bela diri. Siapa yang menginjak es krimku? Setelah bertahun-tahun berlatih, seni bela diri Wu Lin menjadi luar biasa. Selama Anda tidak menggunakan senjata modern, Anda tidak dapat memegangnya lebih dari 3 detik di tangan Anda. Hanya melihat Wu Lin memukul 2-3 kali telah mengalahkan para gangster ini dengan lembut. Saat Wu Lin hendak pergi, pemilik rumah memanggil Wu Lin. Dia mengeluarkan 2 tumpukan uang kertas dan berterima kasih pada Wu Lin. Tapi Wu Lin memperlakukan uang seperti sampah. Segera Wu Lin dikelilingi oleh mobil lagi. Gerakan ini gambar, hanya melihat pria itu berjalan perlahan di depan Wu Lin. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Ternyata lawannya adalah Li Jiang dari Wu Lin. Tahun itu, Li Jiang ditemukan oleh tuannya karena mencuri sepatu besi. Guru marah, jadi dia segera mengusirnya keluar pintu. Diketahui bahwa sang master telah meninggal dunia. Li Jiang menitikkan air mata buaya. Li Jiang kemudian mengajak Wu Lin berkeliling perusahaan keamanannya. Tepat pada waktunya untuk bertemu dengan paman raksasa di sini. Setelah melihat keahlian semua orang, dia sangat kecewa. Dia melihat Wu Lin bermain dengan anjing di sampingnya. Begitu saja, dia membawa Wu Lin pergi. Ia berharap Wu Lin akan bertindak sebagai pengawal putrinya. Karena statusnya yang kaya, Putri Fei Fei sangat ceria. Dan Fei Fei melihat Wu Lin melakukan latihan di depan kamarnya dan merasa ketakutan. Karena mengejar Wu Lin menggunakan uang untuk menyuap. Melihat Wu Lin tidak tergerak, dia kembali mengeluarkan pistol untuk mengancam. Saat ini, Wu Lin akhirnya berbicara. Tidak peduli apakah kamu membenciku atau menyukaiku, aku akan berada di sana untuk melindungimu 24 jam. Dari sana, Wu Lin mulai mengikuti Fei Fei 24 jam sehari. Hari ini, kalian berdua akan keluar makan. Wu Lin memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Letakkan gelas anggurmu. Apa masalahnya? Alkohol itu penting. Wu Lin kemudian menggendong Fei Fei dan segera meninggalkan restoran. Tak lama kemudian sekelompok orang datang menghalangi jalan mereka. Sangat jelas bahwa pihak lain siap untuk datang. Wu Lin tidak peduli, meski kakinya memakai sepatu besi, namun kecepatannya malah lebih cepat dari mobil. Sesaat Wu Lin muncul di tempat berikutnya. Musuh melihat posisinya dan menginjak pedal gas. Wu Lin langsung berlari untuk terbang. Dia memecahkan kaca depan mobil. Pukul 2-3 kali untuk membersihkan orang di dalam mobil. Kemudian satu kaki mendobrak pintu mobil dan berhasil membawa Fei Fei pergi. Namun hubungan Fei Fei dengan Wu Lin telah berubah total dibandingkan biasanya. Lalu beritahu Wu Lin bahwa tidak perlu lagi melindungi Fei Fei. Namun ditolak mentah-mentah oleh Wu Lin. Karena yang melakukan itu bukanlah penjaga sekte tersebut. Ternyata Li Jiang satu kelompok dengan orang yang menangkap Fei Fei. Kemudian keduanya bertarung. Meskipun Li Jiang tidak pernah belajar memukul dengan sepatu, dia melatih tinjunya. Meski begitu, Wu Lin tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Li Jiang sangat marah. Sejak saat itu, hubungan tersebut terputus. Wu Lin kemudian mengajak Fei Fei bersembunyi di tempat terpencil. Saya pikir saya bisa lolos dari kejaran. Lalu suatu malam, musuh datang ke sini lagi. Keduanya langsung berlari ke dalam hutan. Hasilnya masih belum sebanding dengan lawan yang punya banyak orang. Fei Fei dibawa pergi lagi. Wu Lin kemudian mengejarnya ke gudang. Tanpa diduga, ia terjatuh ke dalam jebakan yang dirancang musuh. Kemudian, secara bergantian, para master mengambil tangan mereka. Setiap orang adalah profesional di perusahaan keamanan. Mereka melawan Wu Lin. Mereka menggunakan jutsu untuk menguras stamina Wu Lin. Di bawah pengepungan orang-orang itu, Wu Lin berulang kali gagal. Mereka akhirnya mengemudi dan menabraknya di luar. Wu Lin kemudian dibawa ke tempat terpencil. Li Jiang secara pribadi mendorong Wu Lin ke dalam lubang. Sedikit demi sedikit kubur Wu Lin hidup-hidup. Dia ingat ketika mereka masih muda, mereka berlatih seni bela diri bersama. Saat itu, cinta memang seperti itu. Sekarang bunuh saudaramu sendiri dengan tanganmu sendiri.
Li Jiang sangat tertekan. Di bawah pengairan hujan badai, tanah juga menjadi lebih kencang. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Sebuah sepatu besi muncul dari tanah. Namun, Wulin muncul sebagai keajaiban. Wulin lalu mencabut paku besi itu. Ia hendak melepas sepatu besinya yang telah dipakainya selama 10 tahun. Ini pertama kalinya Wulin melepas sepatunya dalam 10 tahun. Saat ini, Wulin merasakan kenyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wulin kemudian memotong rambut panjangnya dan memakai kacamata hitam. Pergi ke kelompok keamanan Li Jiang sendirian. Penjaga di dalam sudah menunggu lama. Orang yang berdiri di baris pertama menerima tendangan terkuat. Untuk sesaat, Wulin merasa seringan burung layang-layang. Meski menghadapi banyak orang, dia tetap kuat. Selama itu adalah tempat di mana kaki itu berada, orang-orang di sana akan kehilangan nyawanya. Karena prosesnya sangat membosankan, kami langsung saja melewatinya. Belakangan, Wulin berhasil menemukan Fei Fei yang dikurung. Akhirnya bertemu dengan orang asli yang berdiri di belakang. Namun dia adalah ayah kandungnya. Mengingat tahun itu ayahnya secara tidak sengaja seperti itu, Wulin sangat marah. Tiba-tiba, bawahannya mengeluarkan pistol dan menembak ke arah Wulin. Apakah kamu ingin mengkhianatiku juga? Sejak aku membantumu mengubur juniorku hidup-hidup, bantuan yang kulakukan padamu sudah terbayar. Setelah itu, Li Jiang tidak bisa melepaskan kenyataan bahwa gurunya mewariskan teknik semir sepatu kepada Wulin. Li Jiang memutuskan bahwa dua orang di jalan utama bertengkar. Dia ingin mengetahui cara memukul sepatu yang bagus, atau pukulan paha yang kuat. Sangat jelas terlihat bahwa dua orang yang bertarung silat itu palsu tetapi pembongkarannya nyata. Setelah berjuang, ruangan itu hancur. Pada akhirnya Wulin pun menggunakan ilmu bela diri sepatu untuk mengalahkan Li Jiang. Sebelum Li Jiang dapat berbicara, bawahannya sudah melepaskan tembakan. Meskipun Li Jiang membenci dirinya sendiri, perasaan mereka terhadap satu sama lain belum pudar. Wulin kemudian ingin membantu Li Jiang membalas dendam namun ditembak tepat di jantungnya oleh bawahannya. Pada saat semua orang mengira Wulin telah berhenti bernapas, dia tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan menyuruh orang lain pergi. Sepertinya dia bahkan tidak menyadari bahwa hatinya ada di sisi kanan. Dan ini juga alasan mengapa ayahku meninggalkan Wulin sejak kecil. Wulin akhirnya berjalan di depan ayahnya. Namun Wulin tidak mengambil tindakan. Jika semuanya adalah takdir, maka Wulin pastilah yang akan menghancurkan takdir. Kemudian, Wulin membawa Li Jiang kembali ke tempat mereka awalnya berlatih seni bela diri dan memulai hidup baru. Ceritanya berakhir di sini. Pemeran utama film bernama asli Yue Song ini adalah seorang sutradara yang bisa mengarang dan berakting sendiri, hal yang jarang terjadi di China. Meski banyak kekurangan, namun dari segi desain gerakannya membuat penonton heboh. Ini adalah film dengan sketsa rumit yang masih patut dipuji.